Peringatan Rennes untuk Manchester United. Harga Eduardo Camavinga tidak murah. Presiden Rennes Nicolas Holfek angkat bicara terkait rumor ketertarikan Manchester United terhadap Eduardo Camavinga. Holfek tidak menutup pintu bagi MU mendatangkan sang gelandang, namun mereka diminta untuk siap keluar uang banyak untuk merekrutnya. 2 tahun terakhir, Camavinga mencuri perhatian para pencinta sepak bola Prancis. Sang gelandang debut di tim utama Rennes pada usia 16 tahun dan menjadi starter reguler semenjak saat itu. Camavinga saat ini berada di ambang pintu keluar Rennes karena kontraknya akan habis di tahun 2022. Manchester United diketahui menjadi salah satu peminat Camavinga di musim panas ini. Holfek tidak menutup kemungkinan bagi MU untuk merekrut Camavinga. Semuanya bisa terjadi di bursa transfer ini, ujar Holfek yang dikutip dari RMC Sports. Holfek menyebut bahwa pihaknya sebenarnya ingin memperpanjang kontrak Camavinga di musim panas ini. Namun Rennes tidak menutup pintu jika ada klub seperti Manchester United yang menginginkan jasanya. Saat ini, proses diskusi kami masih berlanjut. Ia bisa pergi di musim panas ini jika kami mendapatkan tawaran yang memuaskan. Dan ia juga bisa memperpanjang kontraknya di sini. Lebih lanjut, Holfek menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan diskon apapun untuk transfer Camavinga. Ia menyebut MU dan tim-tim peminat lainnya harus membayar penuh meski kontrak sang gelandang habis di tahun depan. Dia Camavinga tidak akan kami lepas dengan harga yang murah. Saat ini kami tengah menggelar banyak diskusi namun belum ada satupun yang sudah mencapai kata sepakat, ujarnya. Rennes dilaporkan bersikukuh menjual Camavinga di harga yang cukup mahal. Sang gelandang hanya bisa meninggalkan Roazhon Park dengan tebusan 40 juta euro. Ini penyebab Donny van de Beek dan Anthony Martial belum gabung pramusim. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terkait absennya Anthony Martial dan Donny van de Beek dari skuad pramusimnya. Ia mengonfirmasi kedua pemain ini masih belum pulih dari cedera sehingga belum bisa berlatih. Sejak 2 minggu yang lalu, Manchester United sudah memulai pramusim mereka. Beberapa pemain mereka berkumpul di Carrington, terutama mereka yang tidak bermain di Euro 2020 atau Copa America. Pada akhir pekan kemarin, MU menggelar sebuah partai uji coba. Mereka menghadapi Derby County di Pride Park, di mana mereka menang dengan skor 2-1. Pada laga itu, sosok Anthony Martial dan Donny van de Beek belum kelihatan batang hidungnya, padahal mereka tidak bermain di Euro 2020. Apa penyebab kedua pemain ini absen? Solskjaer mengonfirmasi bahwa Van de Beek dan Martial absen karena masih belum pulih dari cedera. Namun, ia mengonfirmasi bahwa kedua pemain ini akan segera berlatih kembali bersama tim utama MU dalam waktu dekat ini. Mereka berdua masih belum siap untuk berlatih, namun mereka bekerja keras untuk bisa segera bergabung dan saya rasa mereka sudah bisa berlatih bersama kami di pekan ini, ujar Solskjaer kepada Manchester Evening News. Pada kesempatan ini, Solskjaer juga mengumumkan kapan Bruno Fernandes dan Paul Pogba kembali berlatih di timnya. Ia menyebut kedua bintang MU itu akan berlatih kembali di akhir Juli ini. Fernandes dan Pogba mereka belum berlatih di pekan ini, mereka baru kembali di pekan depan, ujarnya. Ada satu pemain Manchester United yang sudah bergabung pasca bermain di Euro 2020. Ia adalah Scott McTominay yang tertangkap kamera berada di skuad Setan Merah pada hari Senin 19 Juli kemarin. Mau ke MU, Kieran Trippier harus ajukan permintaan transfer. Klub La Liga Atletico Madrid sudah menentukan sikap mereka terkait masa depan Kieran Trippier. Mereka hanya mau melepas sang bek jika Trippier mengajukan permintaan transfer di musim panas ini. Belakangan ini beredar kabar bahwa Trippier ingin kembali ke Inggris. Sang bek ini bergabung dengan Manchester United. Dilansir AS, Atletico Madrid tidak mau berpisah dengan Trippier. Jika sang bek mau pergi, ia diberitakan harus mengajukan permintaan transfer. Laporan itu mengklaim bahwa Diego Simeone sangat enggan berpisah dengan Trippier di musim panas ini. Ia menilai sang bek adalah salah satu bek kanan terbaik di dunia, sangat sulit baginya untuk mencari pengganti yang sepadan untuk Trippier. Untuk itu Simeone meminta kepada Atletico Madrid untuk melakukan segala cara untuk mempertahankan sang bek. Laporan itu mengklaim satu-satunya cara bagi Trippier untuk pindah dari Atletico Madrid adalah mengajukan permintaan transfer. Sang bek harus menghadap manajemen Atletico Madrid dan Simeone secara langsung, lalu mengajukan permintaan agar dijual di musim panas ini. Jika Trippier mengajukan permintaan transfer resmi, baru ia akan dilepas oleh Atletico Madrid di musim panas ini. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Atletico Madrid akan membandrol sang bek dengan harga yang sangat mahal. Mereka akan menjual Trippier di angka 40 juta euro di musim panas ini.
Tantangan buat Jadon Sancho, buktikan perkataan Sir Alex Ferguson. Jadon Sancho cuma tinggal diresmikan sebagai pemain Manchester United setelahnya ketika kompetisi mulai nanti. Dirinya harus membuktikan apa yang dikatakan Sir Alex Ferguson. Manchester United akhirnya memboyong Jadon Sancho setelah memburunya cukup lama. Pada akhir Juni lalu, Setan Merah menemukan kata sepakat Borussia Dortmund untuk transfer pemain sayap itu senilai 85 juta euro atau setara dengan 1,42 triliun rupiah. Pesepak bola 21 tahun itu bahkan sudah menjalani tes medis setelah kekalahan Inggris dari Italia di final Euro 2020. Akan tetapi, MU belum juga meresmikan transfer Sancho karena masalah dokumen. Dilansir dari Sportbill, kedatangan Jadon Sancho sudah dinantikan para fans Manchester United, termasuk dari legenda hidup klub, Sir Alex Ferguson. Sir Alex pernah memberi pernyataan soal Sancho, baginya Sancho adalah sosok yang ideal buat MU. Sancho sangat berbahaya dalam duel 1 lawan 1. Dia mampu memberi assist dan juga mencetak gol. Ujarnya, dia memiliki begitu banyak potensi dan akan membantu tim. Lanjutnya, perkataan Sir Alex Ferguson itu sendiri sebenarnya adalah kala Jadon Sancho ketika membela timnas Inggris di ajang Euro 2020. Namun memang beberapa sumber terpercaya di MU menyebut kalau Sir Alex juga berharap hal yang sama kepada Jadon Sancho buat Setan Merah. Tentu menarik menantikan kiprah Sancho di Liga Inggris musim 2021-2022 nanti. Merapat ke MU, Varane dikhawatirkan sulit adaptasi dengan Liga Inggris. Back top Prancis Raphael Varane segera berlabuh di Manchester United. Tapi menurut ex penggawa Inggris Danny Mills, Varane bukan pemain yang tepat untuk MU. Pemain Real Madrid itu dianggap sebagai salah satu back tengah terbaik di dunia saat ini. Selama 10 musim Varane membantu El Real memenangi 3 gelar La Liga dan 4 Liga Champions, serta membawa Prancis memenangi Piala Dunia 2018. Di tengah kontraknya yang tinggal semusim saja bersama Madrid, Varane telah mengatakan keinginannya untuk menjajal tantangan baru. MU muncul sebagai klub terdepan yang akan mengget Varane setelah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro. Mills ragu, Varane akan langsung sukses dengan Manchester United. Pasalnya, Varane sudah sangat lama bermain di Spanyol yang memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan Premier League. Ya, dia memang rekrutan yang bagus, tapi apakah dia itu rekrutan yang tepat? Ucap Mills kepada Talksport. Varane memang seorang pemain yang bagus, tapi lagi kita tidak benar-benar tahu dia akan bagaimana. Seberapa tangguh dia di Premier League di tiap pekannya. Dia terbiasa bermain 8 pertandingan berat di satu musim terlepas dari Liga Champions. Dia dan Ramos bisa melalui mengawal lini belakang Real Madrid sambil menghisap cerutu. Anda tidak bisa melakukannya di Premier League. Setiap pemain asing yang datang, dan saya pikir Kai Havertz pernah mengatakannya dan Timo Werner mengatakan juga. Mereka bilang, wow, kami tidak menyangka dengan intensitas di setiap pertandingannya. Kata Mills yang meragukan Varane di Manchester United.